2 hari jelang lawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, pemain timnas Indonesia usaha lewat jalur langit jalani umroh di Tanah Suci Mekah. Rizky Ridho membagikan dalam laman medsosnya, ia dan Beckham Putra serta Nadeo Argawinata menyempatkan melaksanakan umroh dengan mengenakan pakaian ihram. Selain persiapan teknis, jalur langit ditempuh. Semoga kemenangan diraih timnas Indonesia. Selain menghadapi tuan rumah Arab Saudi, Rabu mendatang, timnas nantinya juga akan menghadapi Irak pada 11 Oktober di Stadion King Abdullah Sport City. Diharapkan dalam 2 laga ini timnas bisa meraih kemenangan. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan dipimpin langsung pelatih Patrick Kluivert. Dari latihan kedua, Kluivert mengasah kemampuan seluruh pemain dengan menerapkan umpan pendek cepat. Skuad Garuda hari ini kembali menggelar latihan lanjutan jelang laga pembuka kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran keempat pada pekan depan melawan Arab Saudi. Latihan di hari Minggu ini sudah diikuti beberapa pemain yang baru bergabung setelah menyelesaikan kompetisi di Eropa bersama timnya. Latihan yang dipimpin langsung Patrick Kluivert menempa fisik para pemain dan juga meningkatkan pergerakan dalam bermain. Kluivert juga memastikan skuadnya akan lengkap mulai hari Senin. Well, they're going to integrate smoothly, I think. Everybody knows the way we work because we had this situation before as well, that the players are coming piece by piece, they're coming in. And they will fit directly in the system. So I'm not afraid of the way they come in. Dari latihan hari kedua ini, Kluivert mengasah kemampuan seluruh pemain dengan menerapkan permainan umpan pendek cepat. Selain itu, latihan juga difokuskan pada kekompakan tim untuk menyiapkan strategi permainan agar bisa meladeni permainan dari tim Arab Saudi. 29 pemain timnas Indonesia disiapkan untuk menghadapi laga kontra Arab Saudi dan Irak pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 15 pemain kini telah tiba di Jeddah, sementara 14 lainnya akan menyusul sebelum laga pertama tanggal 9 Oktober mendatang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 29 pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah mister gawang Martin Pas kembali masuk skuad setelah sempat absen pada FIFA Matchday akibat cedera. Emil Audero juga masih menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi. Lalu yang terbaru ada kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dipanggil jelang keberangkatan timnas Indonesia ke Arab Saudi. Kevin Dix, Justin Hubner, Jay Etzes, Rizky Ridho dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi sayap, duet pemain Buriram United Sandy Walsh dan Shane Patinama masuk dalam daftar skuad. Pemain Persib Eliano Reinders juga dipanggil Kluivert. Sementara itu Dean James dan Calvin Verdong juga masih menjadi pilihan utama. Di lini tengah, Kluivert memanggil sejumlah nama termasuk trio Persib yaitu Tom Haye, Mark Klok, dan Beckham Putra. Menariknya dalam daftar lini tengah, tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang biasanya menjadi langganan timnas. Di lini depan, penyerang sayap yang membela FC Utrecht Miliano Jonathans dipanggil dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam putaran keempat nanti. Selain itu, Ole Romani akhirnya kembali membela timnas setelah sempat absen akibat cedera. Mauro Zylstra juga dipanggil kembali Kluivert setelah tampil cukup apik pada FIFA Matchday September lalu.
Pemirsa, aksi demonstrasi meledak di sejumlah kota di Eropa setelah pasukan Israel membajak 42 kapal global Sumut Flotilah dan menahan para aktivisnya. Aksi bentrokan dan penahanan para aktivis mewarnai unjuk rasa ini. Polisi bentrok dengan demonstran yang berunjuk rasa untuk mendukung Palestina di Madrid, Spanyol pada hari Sabtu. Petugas memukuli pengunjuk rasa dan berpatroli di alun-alun. Peristiwa ini terjadi setelah Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza. Bentrokan pecah di Barcelona, Spanyol pada hari Sabtu ketika ribuan demonstran pro-Palestina berunjuk rasa untuk menuntut pembebasan para aktivis global Sumut Flotilah yang ditahan Zionis Israel. Ketegangan meningkat ketika sekelompok pengunjuk rasa merusak beberapa gerai komersial pro-Israel. Polisi anti huru-hara turun tangan menangkap dan menggeledah sejumlah aktivis. Demonstran pro-Palestina di Paris, Prancis bentrok dengan polisi selama protes terhadap intersepsi pasukan pertahanan Israel terhadap armada kapal yang menuju Gaza. Polisi menembakkan gas air mata dan menahan beberapa peserta unjuk rasa. Protes global terus berlanjut sepanjang akhir pekan untuk mendukung armada global Sumut Flotilah. Polisi menangkap hampir 500 demonstran pro-Palestina dari segala usia yang berkumpul di dekat Trafalgar Square, London. Sementara itu, para aktivis juga menuduh otoritas Inggris mengkriminalisasi protes damai. Anggota kelompok aktivis Kode Pink juga ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut. Sementara itu, ratusan aktivis global Sumut Flotilah yang ditangkap tentara Zionis Israel tiba di Istanbul. ...137 aktivis kemanusiaan dari 13 negara, termasuk 26 orang warga Turki, disambut hangat warga di Bandara Istanbul. Sebelumnya, armada kapal global Sumut Flotilah yang hendak mengirimkan bantuan ke Gaza dihadang dan diculik pasukan penjajah. Para aktivis kemanusiaan termasuk Greta Thunberg mengaku jadi sasaran kekerasan dan diperlakukan seperti binatang oleh aparat Zionis di Israel. WHO menyebut 42.000 warga Palestina mengalami cedera permanen akibat operasi militer Israel. Cedera permanen itu mengubah hidup mereka menjadi seorang disabilitas akibat konflik yang kini masih berlangsung. Cedera parah tersebut terjadi hingga seperempat dari total korban luka sejak Oktober 2025. Lebih dari 5.000 orang menjalani amputasi, sehingga kebutuhan layanan bedah khusus dan rehabilitasi semakin tinggi. Sementara itu, layanan rehabilitasi prakonflik hanya tinggal sepertiga dari kebutuhan yang masih beroperasi. Bahkan beberapa di antaranya terancam tutup dalam waktu dekat. Kekurangan obat-obatan serta tim medis menyebabkan layanan bedah khusus dan rehabilitasi tidak bisa melayani para korban. Warga Gaza menyambut gembira keputusan Hamas yang menyetujui proposal perdamaian Presiden Trump. Mereka berharap kesepakatan ini mengakhiri genosida yang berlangsung hampir 3 tahun. Sejumlah warga Gaza menyuarakan harapannya agar genosida dan kelaparan yang telah berlangsung hampir 3 tahun bisa berakhir.
Hal ini terjadi setelah Hamas mengumumkan penerimanya terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. والله أنا انبسطت وزي ما بيقولوها بكينا يعني إنه ما بصراحة أنا ما كنتش متخيلة أبدا بصراحة يعني أنا ما كنت متخيلة أبدا إنه هيك حيصير الموافقة وأنا خلاص قلت يمكن شو كنا مطولين أنا قلت يمكن رايح الموضوع طويل بس لما إجت موافقة كثير انبسطنا وبكينا يعني لكنا إنه إن شاء الله يكون خير وطيب وكويس وإن شاء الله بتكون الأمور تمام ويتم هذه الصفقة ونعيش بأمن وبأمان. نتمنى أن نكون يعني إن شاء الله نروح لدورنا وحالنا، احنا هيك متبادلين ومش جعانين ومش قادرين ناكل ولا نشرب، الأمر تسكر علينا كل الطرق، ونتمنى من الله أنها تفتح هذه الطرق على كل علينا. Rencana perdamaian yang berisi 20 poin tersebut akan segera mengakhiri genosida di Gaza. Proposal tersebut juga menyerukan pelucutan senjata Hamas dan pembentukan Komite Teknokratis Palestina untuk mengelola Gaza. Hamas menerima rencana yang ditengahi Amerika Serikat dengan syarat pembebasan tawanan Israel dilakukan melalui mediator Qatar dan Mesir. Jelang berlaga di kualifikasi Piala Dunia, pemain timnas Indonesia usaha lewat jalur langit jalani umroh di Tanah Suci. Kami segera kembali.